bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, Allah syukur kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, kami bersyukur kasih setiamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang baik, Yesus Tuhan. Terimalah pujian kami dengan segenap hati, dengan kekuatan kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan, kami naikkan pujian buat Allah yang dahsyat, buat Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah tempat ini penuh dengan pujian dan sembah kami. Biarlah tempat ini penuh dengan pengagungan kami, sebab Engkau Allah dan Tuhan yang telah lahir di tempat ini, di hati kami. Terima kasih. Sembah dan puji nulisan Yes. Terima kasih. Sembah dan puji nulisan sembah dan puji, sembah dan puji nulisan Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji nulisan sembah dan puji nulisan-Mu, amin Tuhan. Sembah dan puji nulisan-Mu, Yesus Tuhan. Sekali lagi, sembah dan puji muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari lemas ya. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas jalan. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk siapa? Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas
Allah kami, Dia berada di atas segalanya. Yang itu firman Allah yang turun bumi, yang dari sama juga berbicara. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai lebih bersama. Yang anak-anak muda, saya mau dengar suara anak muda. Di bukit dan di mana Tuhan siapkan di gunung lahirlah masih di waktu kamu telah menjaga dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Di mana lagi? Mana Tuhan siapkan di gunung lahirlah Masih. Sekali lagi, siapkan di gunung, di bukit dan di mana Tuhan siapkan di gunung lahirlah di waktu kamu telah menjaga dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana Tuhan siapkan di gunung lahirlah Al-Masih. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan bunyi Allah. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karyamu Bapa. Terjadi di situ ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu. Mari Roh Kudus mengalirlah Roh Kudus basahi kami. Sikaralabaya sikaralabo, terima kasih sikaralabo.
tempat ini Bapa. Penuhi setiap hati kami dengan urapan yang baru. Di hari Natal ini kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami boleh rasakan kasih-Mu mengalir kembali. Biar kasih cinta yang mula-mula kepada Engkau ya Bapa boleh terus membakar hati kami. Boleh terus Tuhan kami lebih lagi didewasakan di dalam Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau lebih lagi Bapa. Tolong kami Bapa di penghujung akhir zaman ini Bapa. Kami persiapkan hidup kami, persiapkan diri kami, persiapkan anak-anak kami, keluarga kami. Untuk terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk terus menjaga iman kami tetap teguh, tetap kokoh di dalam Engkau. Sehingga tidak mudah digoyahkan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Beracaralah ya Tuhan dari setiap firman yang disampaikan malam ini. Kau berbicara melalui mulut hamba-Mu ini Bapa. Urapi hamba-Mu ini Bapa. Sehingga setiap benih firman boleh jatuh di tanah hati yang subur. Sehingga yang mendengar, yang punya telinga hendaknya mendengar apa yang dikatakan Roh. Dan itulah menjadi benih yang terbaik. Sehingga benih firman bisa berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Bu Maria. Karena nama Maria itu banyak banget ya. Nama Alkitab, nama Maria aja udah ada berapa Maria ya. Di samping nama ibunya Tuhan Yesus ya saudara. Nah oleh sebab itu karena saya punya toko kue namanya Agape. Jadi Maria Agape aja orang suka panggil ya. Sehingga ya itu dia. Saya pada waktu pertama mau buka toko kue, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kasih nama apa ini tokonya? Ya masa toko Maria? Terus Roh Kudus dikasih ingat langsung di pikiran Agape. Wah iya ya bagus juga namanya. Saudara tahu artinya Agape? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Agape tahu artinya? Kasih Allah. Kasih yang terbesar, kasih yang tertinggi. Oleh karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Kasih Tuhan, kasih yang memberi, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang sungguh-sungguh kita mau mempunyai kasih seperti Tuhan. Ya saudara, ya seringkali kita kasihnya terbatas, kasih eros, kasih suami istri, ya kasih filia, kasih persaudaraan ada, tapi tertinggi kasih agape seperti Tuhan Yesus. Dia memberikan dirinya untuk mati, untuk menebus dosa. Dan kita hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah ada di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dia pernah datang menginjakkan kakinya di bumi. Tuhan loh, kok bisa datang? Tuhan loh, kok bisa ada di bumi menginjakkan kakinya di mana? Yerusalem. Saya juga diberkati Tuhan waktu April kemarin sebelum perang Israel tuh, saya dibawa sama anak ya jalan-jalan, dibiayain lah untuk ke Holy Land. Itu pertama kalinya saya ke Holy Land. Masih tahun ini juga bulan April ya. Di sana saya lihat kelahiran Yesus, masih ada tempatnya. Di mana Yesus mengungsi ke Mesir, masih ada tempatnya. Bahkan di mana keluarga Yusuf, Maria, dan bayi Yesus di tempat itu ada sumur untuk menimba air. Airnya masih ada di situ. Sumurnya masih ada di situ. Waduh, saya bilang merinding. Saya bilang berarti Yesus itu benar-benar ada, nyata. Kota-kota yang pernah dia tapaki lalui itu masih ada di Israel sampai hari ini ya, sampai sungai Yordan, sungai baptisan itu masih ada semuanya, di mana Yesus dibaptis sama Yohanes. Bahkan Golgota, bukit Golgota di mana Yesus mati itu ada juga, namanya di situ ada Bukit Tengkorak ya saudara ya. Jadi kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang real ya, bukan Tuhan yang gak kelihatan,
Apa ya wajahnya Tuhan kayak apa ya? Nggak tahu, saudara ya. Nanti kita akan bertemu muka dengan muka bersama Yesus. Bertemu Tuhan senang? Senang. Ya, yuk kita bangkit berdiri ya, biar semangat dulu ya. Haleluya 3 kali dulu ya. Ya semangat. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Masih kurang semangat. Padahal Natal loh. Harus ada semangat Natal. Jadi yang udah angkat tangannya lebih tinggi ya. Saya aja udah umurnya 50 ke atas, udah punya cucu, tapi harus lebih semangat lagi. Saudara juga yang masih muda-muda ya. Ya, 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah gitu ya, silakan duduk. Ada semangat dalam beribadah, apalagi Natal, ada sukacita. Saya udah mengikuti Natal berapa kali, lihat wajah-wajahnya yang bergembira, bersukacita ya saudaraku. Jadi walaupun di sini panas ya, sauna, nggak apa-apa saudaraku ya. Puji Tuhan, haleluya, masih bisa beribadah. Coba kalau di negara lain yang sulit sekali beribadah, bahkan ada satu negara, beberapa negara yang saya ketahui itu tidak boleh ada gereja, tidak boleh ada orang Kristen. Ya, kita di Indonesia masih, puji Tuhan, 5 agama masih diakui negara. Ayo selagi masih ada waktu, selagi kita mau beribadah, datang dengan sukacita, datang dengan haus dan lapar akan firman. Sehingga pada waktu kita haus, Tuhan mau ngomong apa hari ini ya? Sehingga hati kita terbuka. Dan Tuhan berbicara masuk di hati kita. Jadi ada pemulihan, ada kesembuhan, dan juga ada pembalikan keadaan ya. Ada pertolongan, masih ada mujizat Tuhan, saudara. Dan saya tidak sendiri. Tuhan masih ada. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan kita tidak bangkit lagi dari kematiannya, dari salibnya, sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, orang Kristen nyembahnya Tuhan yang mati. Dan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan kita mati, dikubur, 3 hari bangkit kembali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah gitu dong, semangat. Jadi Bu Maria semangat juga ya, memberitakan Injil, memberitakan firman ya. Jadi ada semangat, antusias, di mana kita boleh terus ya untuk maju ya, apapun halangannya, terus kita beribadah. Aduh, kadang-kala ada hati yang lemah, hati yang capek ya kan, hati yang banyak persoalan, itu ya membuat hati kita 5L. Sudah tahu 5L? Letih, lesu, apalagi lemas, loyo, apalagi lunglai. 5 ya. Jangan saudaraku ya. Mari kita ambil kekuatan Tuhan, kekuatan roh Tuhan, sehingga kita boleh kuat senantiasa. Karena mau tidak mau kita di penghujung akhir zaman ini banyak masalah, banyak persoalan. Ya, baik bangsa-bangsa, baik negara, kota, maupun keluarga kita. Banyak sekali saya juga dibawa Tuhan ke YouTube PAZ Agape, itu banyak yang konseling juga ya. Dari masalah suami, dari masalah kerjaan, dari masalah rumah tangga, sampai perselingkuhan. Banyak sekali orang punya masalah, saudara. Hampir ada yang meninggalkan iman, udah gak kuat, saudara. Hati-hati, ini akhir zaman. Kita harus selalu mempunyai komunitas, mempunyai tempat-tempat doa. Ya, mungkin kita di rumah-rumah, di gereja, dimanapun kita punya komunitas yang bagus, yang on fire. Jangan komunitas yang buruk, yang negatif. Komunitas negatif apa? Melemahkan, menjatuhkan, iri hati. Akhirnya perkataan yang negatif muncul. Akhirnya saudara? Gesekan, permusuhan, kepahitan, buang semuanya. Kita sudah harus dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita baca di dalam, kita ambil firman Tuhan hari ini. Ya, kita baca di dalam Matius 2.
orang-orang Majus dari timur. Kita baca bersama-sama yuk, kita bangkit berdiri. Yuk, orang-orang Majus dari timur. Ya, 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kira-kira hari Rabu lalu saya juga khotbah tentang Natal, tentang bintang ya. Bintang itu yang terang membawa orang Majus ini untuk bertemu sang raja Mesias. Orang Majus itu bukan orang Israel. Orang Majus itu kalau sekarang itu orang Persia, sekarang negara Iran. Iran itu negara Muslim. Tetapi zaman dulu Tuhan kirimkan bintang di langit yang besar, dan orang Majus, orang Persia, orang Iran ini tahu itu akan lahir seorang raja, akan lahir seorang Mesias, sehingga bintang itu berjalan. Dan mereka orang Persia, orang Majus ini yang mengetahui tentang perbintangan itu tahu akan lahir seorang raja besar, raja yang menguasai dunia, akan lahir Mesias ya saudara. Nah disitulah orang-orang Majus ini mengikuti bintang. Anehnya bintang itu berjalan, saudara. Jadi mengikuti bintang itu kemana terang. Ternyata kok dia berhenti di Betlehem, ya saudara. Nah disitulah dia ketemu Raja Herodes. Waktu dibilang, di mana nih tempat raja yang akan lahir? Herodes marah, kaget. Tapi dia tidak menunjukkan kemarahannya, hanya kaget. Karena apa? Karena dia raja. Herodes raja, tidak mau tersaingi. Wah, ini ada lahir lagi seorang raja, tidak boleh. Dalam hatinya, harus kubunuh raja itu. Ya saudaraku, karena dia sudah dirasuk oleh iblis. Karena iblis juga tahu Tuhan itu akan datang ke dunia, mempunyai misi. Sehingga Herodes dipakai oleh iblis untuk mau membunuh bayi Yesus. Ya saudara, seperti Musa. Musa itu memang dilahirkan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Telah 400 tahun dijajah Mesir. Maka bangkitlah orang Musa. Pada zaman Musa juga hal yang sama. Iblis tahu Musa ini akan membawa 2 juta bangsa Yahudi untuk keluar dari Mesir, dari penjajahan.
Akhirnya dibunuhlah setiap anak laki-laki yang lahir, dibunuh. Kalau perempuan dibiarin, saudara. Akhirnya ibunya apa? Wah, bayi ini menangis. Akhirnya dibuatlah keranjang pakai gala-gala supaya nggak nembus air, ya. Lalu dibuanglah ke sungai Nil, saudara, supaya bayi ini tetap selamat, tidak dibunuh. Banyak sekali bayi-bayi yang mati dibunuh pada zaman Musa. Karena iblis tahu Musa ini akan membebaskan bangsa Yahudi untuk keluar dari penjajahan Mesir. Demikian juga bayi Yesus. Iblis tahu. Yesuslah yang akan lahir, juru selamat yang akan lahir. Dia lahir dari Bapa, dia keluar dari Bapa. Dan kalau bisa iblis bunuh dulu, matikan dulu sebelum karya untuk penebusan seluruh dunia terjadi. Saudara, itulah kerja iblis. Iblis juga bekerja sampai saat ini di dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Bisa untuk menghancurkan keluarga demi keluarga, banyak dengan perceraian demi perceraian, perselingkuhan dengan perselingkuhan. Dimulai dari iseng-iseng, dimulai dari komunitas yang jelek. Kemarin ada ibu cerita sama saya, Bu Maria, masa suami saya minta izin untuk kawin lagi? Waduh, ini orang Kristen loh, saudara. Orang di luar Kristen 4 istri nggak apa-apa, memang ada dalam kehidupan mereka boleh. Lah ini orang Kristen, ya, istrinya bilang, Bu Maria, suami saya minta izin mau nikah lagi. Waduh, saya bilang, ini udah nggak benar, komunitasnya nggak benar. Dari nggak merokok jadi perokok. Udah gitu, ya udah minta izin buat menikah, nggak bisa. Kalau lu macam-macam mendingan kita cerai, katanya gitu. Banyak sekali, ya, kekacauan dalam hidup manusia. Banyak sekali iblis sedang menghancurkan keluarga demi keluarga, ekonomi, kesehatan. Iblis sedang rancangkan hal yang jelek, hal yang buruk. Nanti lagi ada COVID lagi, ada nyamuk lagi, ada virus apa lagi di depan kita. Iblis sudah rancangkan melalui antek-anteknya manusia-manusia yang jahat pada akhir zaman ini. Oleh sebab itu, ayo masuk dalam perlindungan Tuhan, masuk dalam naungan Tuhan, masuk lebih dalam doa minta perlindungan Tuhan. Urapin rumah dalam nama Yesus, ya. Perlindungan Tuhan ada dalam keluargaku, keluar masuk dari pintu rumahku. Tudung perlindungan Tuhan senantiasa menyertai. Ada doa yang dinaikkan sehingga setiap anak Tuhan, kalau di alam roh itu rumahnya ada satu sinar yang menaungi. Setan tidak bisa nembus. Ada perlindungan di alam roh. Kita mungkin kasat mata nggak bisa lihat, tetapi ada satu kesaksian di mana setiap rumah anak Tuhan, setiap rumah orang-orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempunyai hubungan karib dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu ada perlindungan, cahaya putih. Setan tidak bisa nembus. Setan tidak bisa mengganggu. Setan tidak bisa untuk menghancurkan, membuat kekacauan di keluarga demi keluarga. Tetapi pada saat buka celah, manusia pada saat buka pintu, manusia pada saat dia buka kesempatan iblis untuk masuk, hati-hati. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, hati-hati. Sekarang nih HP gampang banget, pornografi gampang sekali. Ya, game-game mengikat. Saudara, iblis kalau bisa menjerat pelan-pelan. Dari nonton-nonton yang film-film yang cabul, yang apa, bisa akhirnya berselingkuh, akhirnya berzina. Hati-hati. Banyak hal, saudara, yang iblis tawarkan saat ini. Sehingga pikiran kita nggak kudus, hati kita juga jadi nggak benar. Hati-hati. Ayo, kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Karena akhir zaman yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Ada pemisahan. Saudara nggak bisa di tengah-tengah suang-suang, nggak bisa. Yang penting gue ke gereja deh, KTP gue Kristen, agama gue dari OA udah Kristen, dari bayi udah Kristen. Siapa yang di sini dari bayi OA udah Kristen? Angkat tangan coba. Orang tua papa mamanya udah Kristen, banyak loh, ya kan? Saya juga termasuk, papa saya pendeta. Dari kecil udah jadi anak pendeta.
Kerjanya apa? Ya di gereja, di pastori, ya kan? Saya juga ya udah ikut ibadah, ikut sekolah minggu, ikut apa. Tapi hati-hati, banyak orang-orang Kristen, khususnya kantong-kantong Kristen Manado, Maluku, Batak, apapun ya, Nias. Mereka banyak Kristen hanya Kristen agamawi, nggak mengenal Tuhan, nggak mengalami Tuhan, sehingga mereka melihat apa bedanya Kristen sama yang lain. Akhirnya dia pada waktu masalah datang cari dukun, cari orang pintar. Masih saya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Hati-hati, jangan menduakan Tuhan. Ya, itu nanti iblis mencuri jiwa untuk menghancurkan. Kita binasa, tidak akan sampai kekekalan. Makanya dari usia 20 tahun saya baru ketemu Tuhan. Saya baru dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Baru saya tahu Tuhan itu mengisi hati saya, roh saya yang dulunya saya kosong. Seringkali saya kayak gimana ya masa depan, gimana nih, kosong. Kenapa? Waktu itu kita ke Jakarta cari kerja, orang tua udah lepas, pokoknya kamu hidup di Jakarta, cari kerja, hidupi diri sendiri, ya. Disitulah saya merasakan satu kekhawatiran, ketakutan, gimana masa depanku, gimana Tuhan, mana Tuhan ada nggak sih, gitu kan, ya saudara. Disitulah saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Kalau enggak saya bisa jalannya melenceng, jalannya yang nggak bener, bisa loh, karena nggak ada tuntunan orang tua lagi, udah sendiri ke Jakarta. Ya udah ngekos sendiri, bisa salah jalan, bisa, karena ada komunitas-komunitas yang tidak baik, bisa ke bawah-bawah saudara. Maka di Mazmur dikatakan hendaklah berkumpul dengan orang benar, jangan kumpul dengan para pencemooh atau orang fasik, bisa ke bawah. Pergaulan yang baik akan membuat kita baik, tapi pergaulan yang buruk membuat menjadi buruk, ya. Nah, kita harus milih yang baik. Disitulah saya dilawat Tuhan, dijamah sama Tuhan. Saya mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Karena waktu itu saya nggak ngerti ini bahasa roh bener ada nggak ya gitu. Waktu zaman tahun 90-an, saya dari kota kecil ya. Disitulah saya dijamah, dilawat Tuhan, ya. Roh Kudus bekerja. Sampai hari ini saya lihat karya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara juga ya. Minta sama Tuhan, Tuhan, katanya Engkau hidup, katanya Engkau bisa berbicara. Tuhan, aku mau mengalami Tuhan. Aku mau mempunyai kesaksian bersama Tuhan. Doa, minta sama Tuhan. Jangan Kristen agamawi, Kristen KTP, Kristen tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat, saudara ya. Sebentar haleluya, terus sebentar di luar, halelupa. Melakukan kembali hal-hal yang duniawi. Orang penipu ikut menipu, orang berbohong ikut berbohong. Apa bedanya dengan orang dunia? Ya, jangan, kita harus pisahkan diri kita. Ya, jadi kita kembali lagi ke firman Tuhan yang mau dibahas, yaitu mengenai orang Majus ini datang kepada Yesus. Dia ketemu Yesus. Dia mempersembahkan apa saudara? Ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Ya. Nah, emas itu berbicara apa? Ya, jangan kita cuma emas, kemenyan, dan mur udah dihafal dari sekolah minggu, kita tahu nih. Kalau tebak cerdas cermat, siapa yang apa aja yang dibawa oleh orang Majus? Coba anak-anak. Di sini ada anak-anak gak? Ayo, anak-anak kecil sekolah minggu, apa yang dibawa orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Sekolah minggu juga udah tahu saudara ya. Saya juga dari sekolah minggu udah tahu. Tetapi pada saat saya sudah berumur 55 tahun sekarang ini, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan apa artinya persembahan dari orang-orang Majus ini. Ada 3 emas. Wow, saya diizinkan Tuhan bekerja di toko emas berapa tahun. Saya lihat tukangnya sendiri di toko itu, kalau dia mau melebur emas yang sudah hancur, sudah retak, ya kan, atau masih berenjil gitu, taruh di mangkok, itu dipanaskan apinya terus sampai berapa derajat loh. Ya, kalau air dididihkan 100 derajat udah mendidih, ini bisa berapa ribu derajat. Itu untuk emas itu lumer.
Dan yang terangkat kemudian kotoran-kotorannya diangkatlah oleh tukang emas ini. Sehingga yang bening itu, yang di dalam itu, yang di tengah-tengah itu yang murni. Tinggal yang murni ini. Kotoran-kotorannya naik semuanya. Ada tembaga, ada perak, ada kotoran apapun dalam emas yang masih bercampur itu keluar. Maka keluarlah satu emas yang bulat nih di tengah-tengah nih. Itu yang udah murni. Kalau emas ini mau menjerit bisa, saudara. Panas, panas, ya kan? Tapi terus tukang emas, ya. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu penjunan kita. Kita ini tembikar, ya. Tuhan itu penjunan itu ibaratnya Tuhan itu bisa meremukan kembali tembikar kita, bikin kendi. Wah, kurang bagus, diremukan lagi, saudara. Ya, demikian juga Tuhan. Hidup kita ini harus menjadi baik, menjadi indah, menjadi berharga. Emas itu sekarang mahal, naik lagi katanya harganya ya. Pada nyimpan emas katanya ya. Jadi kita harus, ayo hidup kita sudah berarti belum? Hidup kita sudah berguna belum? Hidup kita sudah mulia nggak? Itu kan logam mulia, ya kan? Jadi mau tidak mau kita mengalami masa-masa penghancuran, peremukan, pembakaran, mengalami kegoncangan, mengalami ujian, mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Siapa di sini yang udah mengalami masa-masa sukar, mengalami kegoncangan? Yang coba, ini nggak ada masalah semua. Saya no problem, Bu Maria. Bu Olina problem, pernah ngalami masa-masa yang sukar, ya kan, ditinggalkan suami, ya kan, tiba-tiba pelayanan ini gimana nih, ya kan? Secara manusia, waduh, saya ketemu Bu Olina pertama kali itu waktu dia dengan Bu anak ke Bukit Doa Depok, suaminya meninggal. Wah Bu, ya maju terus, kuatkan, ya. Jemaat harus terus bangkit kuat, penjangkauan jiwa-jiwa ada, Tuhan besertamu, ya. Itu masa-masa yang gelap, masa-masa sukar, masa-masa kegoncangan, pemurnian. Ataukah putus asa, udahlah bubarin aja deh, bubarin gereja. Kan ada juga yang begitu loh, saudara. Udah deh, suami udah meninggal. Saya ada juga ketemu satu hamba Tuhan, suaminya meninggal dadakan sakit jantung. Gerejanya penuh, jemaatnya banyak, hampir 100. Ya. Nah, setelah suaminya meninggal, memang salah juga ya, istrinya itu tidak pernah disuruh WL, tidak pernah disuruh bawa firman, tidak pernah disuruh berdoa, hanya duduk dia manis di bangku. Tiba-tiba dadakan suaminya meninggal, bubar, jemaatnya pada pergi kemana, gereja mana-mana loh, saudara. Sayang. Nah sekarang, ayo Bu, maju lagi Bu. Sekarang dia jadi WL. Suaranya bagus, saudara. Ya, dilatih lagi berdoa Bu. Ayo, bangkitkan lagi jemaat, besuk-besuk. Jangan malas-malas. Ya, kita topang. Gerejanya besar, 100 orang muat. Sayang, saya bilang udah maju lagi. Jadi kita harus kuatkan hati. Ini pekerjaan Tuhan. Minta Tuhan yang menguatkan, minta Tuhan yang menolong, sehingga nanti Tuhan kirimkan pekerja-pekerja, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, ya. Tuhan kirimkan juga berkat-berkat. Jangan khawatir, berkat bagi kita semua Tuhan sudah berikan, ya. Jadi kalau pertama orang Majus itu bawa emas, emas itu berharga, emas itu murni. Jadi hidup kita ini pasti diproses, pasti dibentuk, pasti dimurnikan oleh Tuhan. Kan ada ayatnya, engkau membangun hidupmu dari kayu, jerami, atau rumput kering, atau dari emas, permata, atau perak. Ya, saudara pilih mau yang mana? Mau yang emas kan? Siap-siap ya. Siapa bapak ya tadi bilang dari emas? Nah, siap-siap diproses, siap-siap dibentuk, siap-siap untuk dipakai Tuhan juga, luar biasa. Saya dulu pertama kali cinta Tuhan, saya sering kali nyanyi begini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Saya diam, udah nyanyi saya diam. Emas mau murah, berlian Tuhan. Saya maunya saya jadi berlian Tuhan. Berlian tuh lebih mahal dari emas, saudara tahu? Mahal banget. Saya karena dulu pernah kerja di toko emas berlian. Kalau emas mah murah, berlian mahal. Jadi saya waktu nyanyi berdoa gitu, lagi doa pagi, saya diam. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau jadi emas, saya mau jadi berlian. Saudara tahu kalau berlian diasah, digosong, dibentuk pakai apa? Pakai benda yang keras lagi. Berlian itu keras, batu yang keras, mahal. Ini dalam tekanan berapa derajat itu, berpuluh-puluh tahun itu jadi bongkahan berlian di dasar bumi. Itu pas diangkat, hanya bisa dipotong, dikikis, dibentuk lagi oleh berlian. Gak bisa oleh pisau, oleh apapun gak bisa. Berlian itu dikikis, dibentuk jadi indah, itu di cutting itu harusnya hanya dengan berlian lagi. Nah itu, jadi iman saya mau jadi berlian, maka hidup saya pun diprosesnya berat, saudara. Dibentuknya keras. Sampai hari ini Tuhan sering hajar saya, didik saya lagi supaya saya gak sombong. Dulu saya juga mengalami masa-masa yang sukar banget. Banyak sekali kesaksian-kesaksian saya sampai Tuhan berbicara audible, sampai Tuhan berbicara, Tuhan saya dikasih ruko, Tuhan berbicara terus dalam penglihatan mimpi. Ya Tuhan seringkali berbicara dalam firman Tuhan. Ayo saudara, kita berguna berarti cemerlang. Kita harus persembahkan kepada Tuhan emas permata hidup kita. Jangan engkau menghasilkan hanya rumput, jerami, dan kayu bakar. Seperti ini, kalau kayu ini dibakar, terjadi kebakaran, ini angus. Ya, kayu, jerami, rumput kering, angus, terbakar. Tetapi kalau emas, permata, perak, kalau dibakar tambah murni, tambah cemerlang, tambah indah, tambah kadarnya 99,9. Itu emas balokan itu paling mahal. Kalau udah perhiasan udah campuran dengan perak, dengan tembaga, saudara. Ya, jadi hidup kita harus murni emas. Ya, jadi saudara mau tidak mau, kalau mau mencapai surga, mau tidak mau harus diproses, dibentuk. Dua hal, untuk bertobat, untuk berubah karakter. Ya, karakter yang jahat, hati yang masih busuk, hati yang masih sombong, hati yang masih kikir, hati yang cepat tersinggung, hati cepat marah, bersungut-sungut, semua diproses, semua dibentuk. Ya, maka kita menjadi emas yang murni. Hal yang kedua, apa yang dibawa oleh orang Majus? Yang kedua apa? Kemenyan. Oh, Tuhan kok suka kemenyan ya? Kayak dukun aja. Kemenyan, saya juga heran, kemenyan. Masa Tuhan suka kemenyan? Saya ada satu gereja, saya pernah datang. Gereja ini bawa apa ya? Bawa apa ya? Saya bilang gitu. Ngebul. Saya ke Israel juga. Itu ada satu tempat di mana Yesus lahir. Itu di sana kan situs-situsnya masih dipegang oleh orang Katolik. Ya, bawa kelonong. Jadi ada tali 4, ada bokor, itu dikasih kemenyan, itu asapnya tuh ngebul. Jadi dibawa deh sama pendeta-pendetanya kelonong. Jadi harum gitu, wangi. Saya bilang, wangi apa? Tuh kemenyan ternyata. Jadi harumnya kemenyan itu menyukakan Tuhan. Saya baru tahu, dikira ini setan doang yang suka kemenyan, dukun doang yang suka kemenyan. Bawa ya, nanti ayam hitam kemenyan, bunga 7 rupa, minyak si nyong. Ternyata Tuhan kita, jadi iblis itu niru Tuhan. Ternyata Tuhan itu suka wangi-wangian, suka dupa, suka kemenyan. Ya, saudara tahu apa artinya kemenyan? Kemenyan itu dupa yang harum. Setiap pujian kita, penyembahan kita, kayak WL-nya nih,
penyembahannya naik ke tata Allah. Suaranya bagus dengan segenap hati menyembah. Semua jemaat juga harus ikut. Kenapa? WL ini ditugaskan untuk membawa seluruh jemaat ke hadirat Tuhan. Makanya kalau penyembahan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jangan pikiran masih di rumah. Aduh, kompor udah dimatiin belum ya? Ini kita kesini, aduh jauh banget sih, saya 1 jam loh, nyasar-nyasar di dalam komplek. Nanti balik 1 jam lagi masuk tol. Ya, hampir saya tadi di hati bilang, kalau nggak ketemu nih di hati ya, kalau nggak ketemu kita balik lagi pulang. Tapi untung ketemu, ini hati aja yang ngomong di hati. Nah kalau nggak ketemu ya dah balik lagi aja deh, nyasar di komplek sini. Ya saudara. Jadi kemenyan itu berbicara pujian, penyembahan. Adakah hati kita, mulut kita penuh dengan pujian atau makian atau sungutan atau ngomel-ngomel atau cuman bisanya nyindir-nyindir orang, ya? Atau bisanya cuman omongnya besar tapi kelakuannya minus. Ada juga saudara. Dengan mulut bisa berkata jahat, dengan mulut bisa memuji Tuhan. Ada. Pada saat satu sisi haleluya penyembahan naik ke tata Allah, ada satu sisi maki-maki, setan lu, apa lu, bisa ada ini di depan mata saya sendiri, lihat, ngalamin. Saudara, worshiper, WL, bisa, terus di mana hatinya? Tuhan bilang, adakah mata air yang sama mengeluarkan air kotor? Adakah mata air yang sama mengeluarkan air yang bersih? Tidak ada. Berarti hatimu masih jahat, masih kotor, masih belum bersih. Air kehidupanmu, sumbermu itu tidak benar, masih kotor. Maka diperlulah dibersihkan lagi, dikikis lagi, dihajar lagi, dibentuk lagi, diproses lagi, dibakar lagi hidup kita. Sehingga benar-benar hati yang keluar itu benar-benar pujian, penyembahan yang naik ke tata Allah. Siapa di sini yang suka nyanyi? Angkat tangan. Suka nyanyi? Ibu-ibu nggak suka nyanyi? Sambil goreng dalam nama Yesus, dalam nama ikan dibalik ya, nanti gosong. Dalam nama Yesus. Nanti lupa dibalik, saking nyanyi terus sambil masak. Saya dari kecil suka nyanyi. Tapi pada waktu masalah datang, saya nggak bisa nyanyi lu saudara. Diem aja stres, mikirin masalah. Udah, kepala ini udah pusing 7 keliling. Ya, udah nggak bisa nyanyi, sampai Roh Kudus bilang, kembali lagi Maria nyanyi lagi. Aku senang kalau kamu nyanyi. Ya, sampai saya diem aja nggak bisa nyanyi. Karena masalah begitu berat, beban begitu banyak. Proses Tuhan begitu dalam. Karena saya mau jadi berlian, bukan emas. Itu memang pilihan ya. Terus saudara, saya gak bisa doa. Anak belum bayaran 3 bulan, anak 3. Udah dipanggilin sama guru-guru, ibu, anak-anak belum bayaran. Atau anak di sekolah dipanggil semua di kelas. Malu anak-anak saya. Sampai saya bilang sama gurunya, Bu, kalau belum bayaran saya, telepon saya. Jangan anak-anak dipanggil di depan kelas, dipermalukan. Kita orang tuanya tugas kita bayar anak sekolah, bukan anak-anak. Jadi anak-anak jadi depresi, sekolah jadi nggak nyaman. Oh, lu belum bayar sekolah, kere lu, susah lu, anak susah, apa-apa. Bisa dibully loh sama teman-temannya, ya kan? Bisa. Makanya saya bilang, Bu, tolong telepon saya. Saya berusaha untuk bayar karena saya orang tuanya. Suami saya bangkrut. Saya seorang istri harusnya menjadi tulang rusuk, jadi tulang punggung. Dari tahun 2000 itu saya, masa-masa sulit saya itu benar-benar. Bahkan makanan pun gak ada makanan, beras pun sedikit. Yang di kulkas aja yang dimakan, saudara. Lampu listrik aja mati, tinggal di perumahan. Tapi orang PLN naik ke atas, dicabut saudara, digunting, gak bayar. Gimana saudara? Stres. Tagihan utang numpuk. Orang-orang datang ke toko, ke rumah untuk nagih. Waduh, stres tingkat tinggi Tuhan. Gimana nih Tuhan?
sampai gak bisa nyanyi, gak bisa menyembah, gak bisa muji Tuhan. Saudara di sini yang punya masalah, siapa yang masih bisa nyanyi? Ayo, masih bisa nyanyi. Haleluya. Itulah karena pada saat memuji Tuhan, break ya, hancurkan semua masalah dengan pujian. Ya, pujian itu di alam roh untuk menghancurkan semua masalah, kendala apapun. Jadi waktu itu saya nggak bisa doa, udah stres, nggak bisa nyanyi, nggak bisa doa, hanya bercucuran air mata. Tuhan tahu bahasa air mata, saudara ya. Bercucuran air mata, saya nangis di kamar. Saya nggak bisa cerita sama suami. Suami saya imannya lebih lemah dari aku, karena dia belum benar-benar ke gereja ya. Ibaratnya masih Kristen KTP lah ya, karena sekolahnya di Kristen, jadi Kristen. Saya kalau cerita sama suami masalah, tambah dia stres, dia udah nggak ada kerjaan, nggak bisa ngasih gitulah, belum bisa ngasih, biasa ngasih. Wah, kalau cerita sama suami tambah stres, aku bilang gitu ya. Akhirnya cerita sama orang bilang, ya kasihan deh lo, gitu kan. Cuma ya udah deh, berusaha lagi. Ya udah deh, gimana? Kita kan nggak bisa ngandelin manusia kan? Bisa mengandalkan pertolongan manusia, kecewa saudara. Kadang saya telepon ke saudaranya yang kaya punya toko emas, keadaan saya begini lagi sulit. Ya udah deh, berusaha lagi. Udah nggak ditolong, nggak dibantuin, nggak dipinjemin atau dikasih, enggak. Maksud kita ya udah tergerak ke, dikasih ke, maksudnya kita ya kan. Nggak bisa saudara, makanya saya belajar untuk tidak mengandalkan manusia. Jangan cari manusia deh, kecewa. Karena di Yeremia 17 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan orang lain. Tuhan bilang, ayo andalkan aku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Jadi pada waktu itu saya aja berdoa. Enggak berdoa sih, karena udah gak bisa menyusun kata-kata. Ini udah stres ya, pikiran udah stres. Cuman menangis. Tapi tahu ya, di hati saudara, tiba-tiba di hati saya keluar pujian. Aneh kan? Dari hati ini keluar pujian, meluap di mulut saya. Saya ikutin lagunya itu. Masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan. Aku sambil nangis, aku sambil nyanyi, karena lagu itu Roh Kudus keluarkan dari hati. Saya ikutin pujian itu sambil menangis, saya menangis, gak bisa berdoa. Kenapa? Udah stres, tingkat tinggi, udah berat di otak ini, udah gak mampu. Ya, hanya pujian yang keluar. Seperti orang Majus ini membawa kemenyan. Pujianmu ada gak? Mulutmu masih bisa menyanyi gak? Masih bisa menyembah Tuhan gak? Paksakan, ikutin setel lagu rohani, setel YouTube atau setel TV atau setel radio yang ada lagu rohani, ikutin ya, karena kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, karena dari pujianlah Tuhan bilang adalah kekuatan kita. Mulutku penuh dengan pujian setiap hari di dalam hidupku, ya. Jadi waktu itu saya nangis, saya cuma ngikutin lagu itu, masih ada jalan. Itu nggak ada di otak saya nyanyi lagu itu, saudara. Tapi disitulah Tuhan buat mujizat, nggak pakai lama, saudara. Besoknya ada orang yang saya kan ngajarin kursus kue ya. Kursus kue sampai dia 7 juta. Kursus itu mujizat benar-benar di tahun 2000 lebih itu. 7 juta tuh bukan uang kecil ya, masuk uang besar. Tutuplah udah itu untuk bayar anak-anak sekolah, saudara. Jadi Tuhan mau mulut kita penuh pujian, penuh pengagungan. Adakah dupa yang naik ke tahta Tuhan? Adakah mulutmu masih menyembah Tuhan? Adakah hatimu masih rindu untuk memuliakan Dia? Itu menjadi dupa yang harum. Dan yang ketiga, dikatakan orang Majus ini membawa apa? Mur. Saudara tahu mur? Mur itu semacam barang berharga juga.
seperti obat, pahit, tetapi ini sangat mujarab, ya. Mur ini pahit sekali. Makanya pada waktu Yesus digantung di atas kayu salib, dicucukin juga mur, dimasukkan ke mulutnya oleh buluh, campur dengan air. Mur itu pahit, saudara, kayak obat, ya. Obat itu pahit, tetapi mengobati, mujarab, ya. Jadi Tuhan mau berbicara, sepahit apapun hidup kita, ya, semasalah apapun hidup kita, ya, sepahit apapun hati kita, ayo serahkan sama Tuhan, persembahkan semuanya ke Tuhan. Jangan engkau menanggung masalahmu sendiri, kepahitanmu sendiri. Serahkanlah segala beban hidupmu, serahkanlah semua dosa-dosamu, tanggalkan semuanya. Karena pemrosesan pemurnian menjadi emas permata Tuhan itu berat. Pengujian sampai akhir zaman di kitab Daniel. Pada akhir zaman akan terjadi pengujian, pemrosesan, penyaringan. Tetapi orang yang bijaksana akan makin bersinar seperti bintang-bintangnya Tuhan, yang akan menuntun banyak orang kepada Yesus. Saudara sudah menang, saudara apa di pertengahan, apa saudara sudah lewati masa sukar, saudara akan bersinar, akan berharga di mata Tuhan, akan dipakai Tuhan luar biasa. Seperti saya pun, saya dulunya bukan siapa-siapa. Saya nggak melayani Tuhan di mimbar-mimbar. Saya tidak buka persekutuan doa. Saya cuma ibu rumah tangga yang mengantarkan anak-anak sekolah, yang masak di dapur. Hanya ibu rumah tangga. Tetapi pada saat pemrosesan Tuhan yang lama, yang panjang, akhirnya saya dibawa Tuhan lebih lagi untuk akhirnya membuka persekutuan doa. Saya buka persekutuan doa 2003. Kenapa? Suami saya lagi neko-neko sama perempuan lain. Saya nggak kuat. Saya bilang, udah nggak kasih duit, neko-neko. Aduh, gimana nih? Jangan sampai iman saya hancur. Saya buka persekutuan doa supaya ngumpulin teman-teman untuk berdoa bersama saya, supaya saya kuat. Padahal saya udah nggak kuat. Teman-teman nggak tahu. Padahal hati saya sudah hancur, saudara. Saya ingat pertama kali saya mengalami masa-masa sukar. Saya berdoa, Tuhan, jangan tinggalkan saya. Saya ingat waktu itu 3 bulan saya menjerit di toko. Saya berdoa tiap hari. Saya berdoa setelah selesai saya kerja. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Saya worship, saya menyembah, saya menyanyi, tidak ada Tuhan. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya tidak rasakan Tuhan ada. Saya tidak rasakan Dia hadir pada saat penyembahanku dalam. Biasanya kalau penyembahan saya dalam, Tuhan hadir, turun, mengurapi, menaungi, hadirat Tuhan turun. Tetapi yang saya rasakan kosong, saudara. Enggak ada yang saya bisa rasakan kehadiran Tuhan atau enggak. Saya gak rasakan itu lagi. 3 bulan saya setiap hari dibakar, dimurnikan. Saya merasakan seperti Yesus tergantung di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Saya berdoa setiap hari selama 3 bulan, saudara. Setiap hari, setiap tetesan air mata saya, kalau pas saya ingat suami begini, anak begini, ini tetesan air mata tak sengaja kena adonan kue, saudara. Saya bilang gitu, karena ngucur terus, nangis terus. Jiwaku terobek, pikiranku jadi stres. Jadi saya juga nggak tahu harus gimana. Itulah masa-masa saya dibakar, masa-masa saya untuk dimurnikan, masa-masa saya untuk Tuhan lebih lagi memproses untuk Engkau jadi murni, Engkau jadi alatku. Hari ini saya baru bisa melihat. Say thank you for proses. Terima kasih untuk pemrosesan Tuhan, untuk hajaran Tuhan, untuk didikan Tuhan, untuk banyak hal yang tidak mengenakan. Sekarang saya baru bilang terima kasih Tuhan. Kalau enggak saya cuma orang biasa-biasa saja, nggak melayani Tuhan, nggak melayani jiwa-jiwa. Sekarang banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke saya untuk didoakan, untuk pelepasan, untuk diminta nasihat.
sesuai dengan firman Tuhan. Banyak, saya juga buka konseling. Jadi saya di bawah Tuhan buka YouTube pas Agape itu ada konseling. Jadi banyak orang yang konseling pada saya. Jadi disitulah saya merasakan, oh ini Tuhan. Berarti Tuhan mendidik saya dengan keras supaya saya nanti jadi berkat buat banyak orang. Bukan untuk hidupku, bukan aku lagi, bukan untuk diriku lagi, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pendewasaan jiwa-jiwa, untuk bawa jiwa-jiwa ini kuat dalam Tuhan. Ya, ada juga yang suaminya yang selingkuh, ada yang suaminya begini begitu, minta nasihat juga, kuatkan. Ada lagi satu kesaksian datang kepada saya, Bu Maria, suami saya maaf Muslim. Saya mau kembali ke Kristen. Saya udah kuatkan hati untuk kembali. Tapi suami saya minta cerai. Jadi gimana Bu Maria? Saya bilang, kalau kamu berbalik sama Tuhan, kamu sudah harus kuat roh kamu. Jangan kamu pelin-pelan lagi, bimbang lagi. Kalau suamimu tidak mau melanjutkan hubungan keluarga, biarkan. Kalau masih mau, seorang istri menguduskan suami, bisa membawa suami kepada Yesus. Tapi kalau suaminya sudah tidak mau, suaminya yang minta cerai, karena istrinya balik lagi ke Kristen, percaya Yesus kembali, ya udah, apa-apa, doakan aja. Jadi banyak orang-orang minta nasihat-nasihat. Ya, jadi kita harus luruskan, bereskan hidup kita. Kalau hidup kita kacau, luruskan. Kalau kita masih punya utang, bereskan. Kalau masih belum bisa bayar, doa, bekerja. Ya, pasti Tuhan tolong. Kalau hidupmu tidak benar, mulutmu tidak benar, mulai berkata yang benar. Mulai baca firman, itu air hidup. Firman Tuhan itu air hidup, saudara. Yang membersihkan kehidupan kita. Amin. Jadi 3 yang dibawa orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur. Emas berbicara pemurnian, supaya kita berharga, ada nilainya. Yang kedua, penyembahan. Ada kemenyan yang naik ke hadirat Tuhan, ada wangi yang naik ke tahta Allah. Yang ketiga, mur. Kehidupan kita sepahit apapun, Tuhan sanggup ubahkan menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Kita menyembah Tuhan di hari yang indah ini, hari yang penuh sukacita. Kita naikkan satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Bisa ya lagunya, banyak yang bisa. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku. Yang main gitar belum hafal ya lagunya ya. Dimuliakan, ditinggikan, katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Naikkan dengan segenap hati pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan,
berkuasa. Yesus Tuhan Allah. Mari kita sembah Dia. Oh ya Allah punya syekere. Mari kita sembah Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia. Biar mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya. Terus naik. Haleluya. Haleluya. Oh, glory. Kami muliakan dan kami selalu memuji Tuhan, selalu menyembah-Mu. Kau kekasih bagi jiwa kami sembah. Masyhur namamu ditinggikan, ya Allah, syakaralamaya, sikaralamaya, mari Roh Kudus jamah setiap hati, sikaralamaya, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami, urapi kami. Haleluya. Sikaralamaya, 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 sikaralamaya. Mari Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, Bapa. Nah, hidup kami menjadi emas yang dimurnikan, yang dibakar supaya kotoran-kotoran hidup kami keluar, sehingga kami lebih lagi dapat Kau pakai menjadi alat-Mu yang mulia. Hidup kami membawa kehadiran daripada kemenyan, sehingga kami boleh menenangkan hati Tuhan. Kami mau buang semua kepahitan dalam hidup kami. Biarlah kami ambil ya Bapa, sama seperti Engkau menderita di atas kayu salib, untuk membawa kemuliaan, untuk membawa karya penebusan. Demikian juga hidup kami ya Bapa. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami, kesaksian hidup kami, membawa jiwa-jiwa lebih lagi untuk kepada Yesus. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat di tempat ini. Berkati Ibu Gembala, Ibu Olina ya Bapa. Pakai dia dengan dahsyat, dengan luar biasa ya Bapa. Kau kirimkan jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa baru terus ke tempat ini. Kirimkan pekerja-pekerja, kirimkan berkat-berkat juga keuangan Tuhan. Bisa memberi tempat untuk gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di hari Natal ini, di penghujung daripada tahun ini, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kami memulai hidup yang baru, di tahun yang baru, dengan sukacita baru, pengharapan yang baru, dan berkat Tuhan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya serahkan kembali Pak. Bersembayang di kandang-Mu,
bersambayang di tanah dan mengucap Menyala